kita baca selanjutnya sekarang. Di sini latihan yang ketiga. Ya, coba kita perhatikan, lumayan agak naik lagi ini level latihannya. Tamrin, salis, ikra waktu, baca dan tulislah. Nah, kalau kita lihat di sini latihannya sudah kita diajarkan sejak pertama kali awal ini sudah dihilangkan tanda baca ataupun harokat pada setiap kosakata. Nah, ini agar kita juga terbiasa. Tapi kalau dari segi tulisannya sudah sama dengan di halaman awal tadi kosakata yang sudah kita hafalkan. Baik, ini insya Allah lebih mudah lagi. Cuma dia tidak ada barisnya saja. Ya, saya tunjuk satu orang ya secara acak di sini. Ya, coba di sini akun atas nama Aditya. Ya, silahkan Mas dibaca dulu. Ya, silahkan Mas. Agenda jadi belum maksimal untuk menjawabnya. Ya, enggak apa-apa Mas. Namanya kita belajar memang salah di awal ya. Enggak apa-apa. Silakan. Apa Ustaz bisa diulang? Tadi agak sedikit patah-patah sinyalnya. Ya, begitu ya. Ya, di sini Mas cuma disuruh baca saja ikra waktu. Baca saja sesuai dengan yang Mas ketahui dari harokatnya. Coba dibaca yang pertama ini saja Mas. Ya. Bismillah. Yang atasnya aja Ustaz, baris ini ya, atau ini, semuanya ya. Ustaz? Satu ini aja dulu, satu kosakata ini. Baik Ustaz. Ada maktabun. Ya, mumtaz. Udah bagus sekali. Selanjutnya Mas, yang ini sekarang. Ada masjidun. Mumtaz. Selanjutnya sebelah kirinya. Ada qalamun. Mumtaz. Selanjutnya yang bawah. Ada sarirun. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, sudah cukup. Sudah sangat bagus sekali. Coba peserta yang lain sekarang. Ya. Coba kita ajak di sini akun atas nama Muhammad Yahya. Ya, silakan Mas. Yang setelah sarirun Ustaz. Ya, hadza sarirun. Hadza sarirun. Ya, mumtaz. Selanjutnya. Ma hadza kursiyun. Mumtaz. Ya. Cukup. Sangat bagus sekali. Barakallahu fikum. Kemudian, nah ini ada akun yang baru atas nama Elvis Sinantra. Ya, silakan Mas Elvis dibaca. Ya, yang ini Mas dibaca yang ini. Ya. Hadza baitun. Ya, mumtaz. La. Hadza masjidun. Mumtaz. Terakhir sebelah kirinya. Hadza miftahun. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sampai sini sudah sangat bagus semua dari kemampuan dari semua peserta ya. Nah, saya bacakan ya sekali lagi. Ya. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ya. Jadi kenapa kita di sini kalau kita lihat ya latihan levelnya ini kok sampai tidak ada tanda bacanya ya karena kalau Mas semuanya nanti sudah menguasai bahasa Arab secara maksimal atau sudah menguasai betul bahasa Arab itu nanti ketika kita kembali kepada buku-buku dalam cetakan bahasa Arab nanti semua bukunya itu hampir di semuanya itu tidak ada lagi barisnya. Ya, baris tanda baca fathah, dhamma, kasroh ataupun sukun itu tidak ada. Nah, makanya demikian dinamakan yaitu dengan kitab gundul karena memang tidak ada tanda bacanya. Ya, jadi yang hanya bisa membaca daripada
bahasa Arab itu adalah orang yang sudah benar-benar menguasai dan sudah benar-benar belajar. Nah, seperti itu. Jadi dari sini pun kita sudah dilatih nantinya agar bisa membaca tulisan bahasa Arab yang tidak ada baris ataupun harokannya. Baik, kita baca yang selanjutnya. Di sini kita acak lagi. Di sini atas nama akun ini baru bergabung ini 74 Rinaldi Aryansyah. Ya, silakan Mas dibaca. Apa yang mana Ustaz? Ya, yang ini man hadza. Nah, coba dibaca Mas. Man hadza. Ya, baca lagi bawahnya. Man hadza. Hadza tabibun. Ya, samping kirinya. Man hadza. Hadza walidun. Hadza waladun. Ya, Hadza waladun. pas. Ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat, nah sekarang pertanyaannya sudah agak berubah ya. Tadi di awal kan pertanyaannya menggunakan ma ya. Ma itu artinya apa? Sekarang pertanyaannya sudah berubah menjadi siapa. Nah, siapa dalam bahasa Arabnya itu artinya man. Nah, ketika kita melihat di sini man hadza, siapa ini? Nah, maka di sini man hadza tabibun. Tentu man ini biasanya pertanyaan yang diajukan untuk seseorang, ya. Hadza tabibun, sesuai gambar di sini ini adalah seorang dokter. Nah, tabib ya, tabib itu artinya dokter. Atau yang biasa kita sebut ya, kita dengar dalam bahasa kita bahasa Indonesia tabib, ya. Tabib atau tabib itu artinya dokter. Kemudian di sini gambar yang berikutnya yang sebelah kirinya adalah waladun. Waladun itu ini artinya adalah anak kecil laki-laki, ya. Waladun artinya anak kecil laki-laki. Baik, kita baca bersama-sama yang berikutnya. Saya baca, kemudian para hadirin peserta semuanya membaca mengikuti ya. Man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Ya, siapa ini? Ini adalah seorang siswa. Talibun itu artinya siswa laki-laki. Ya. Kemudian kita lanjutkan gambar yang berikutnya. Ahadza waladun. Hadza waladun. La, hadza rajulun. La hadza rajulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Tidak. Ini adalah seorang laki-laki, artinya orang dewasa. Nah, kalau waladun itu biasanya ditunjuk untuk anak laki-laki yang masih kecil. Kalau rajulun itu adalah untuk orang yang sudah dewasa. Ya. Sampai di sini sudah dimengerti ya. Coba saya kasih waktu lagi 1 menit. Dihafalkan kosakata ini, tabibun, waladun, talibun, dan rajulun. Ya. Coba dikuasai masing-masing peserta. Saya kasih 1 menit. Ya, masing-masing peserta silakan berusaha menghafal 4 kosakata ini dalam waktu 1 menit. Tabibun, waladun, talibun, rajulun. Ya, 4 kosakata saja. Nah, mana Ustaz? Ya, sudah ya. Ya. Bagus sekali. Jika sudah, ya, sebentar kita mute dulu ya. Nah, jika dirasa sudah menghafal 4 kata tadi, tabibun, waladun, talibun, rajulun. Nah, sekarang kita akan membaca bagian yang berikutnya. Nah,
Ini ada kosakata tambahan lagi. Ya, saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian semua hadirin mengikuti apa yang saya baca. Baik. Ma hadza masjidun. Ma hadza masjidun. Ada masjid. Ya, bagus. Man hadza tajirun. Man hadza Ada tajirun. Ya, saya terjemahkan. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Kemudian bawahnya, man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Tajir itu artinya adalah pedagang, bukan orang kaya ya. Tajir, bahasa kita kan Indonesia tajir itu orang kaya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tajirun itu adalah pedagang atau pengusaha. Tapi umumnya pedagang atau pengusaha kan orang-orang kaya ya. Jadi nggak jauh beda ya. Ya, seperti itu. Baik, kita baca ya kosakata selanjutnya. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Ya, kalbun itu anjing. Dan di sini hal yang paling penting bagi peserta hadirin semuanya, jangan sampai kita itu salah membaca entah harokatnya ataupun hurufnya. Jadi benar-benar didengarkan secara baik seksama dan dibaca sesuai yang diinstruksikan. Jadi contoh misal di sini kita mau membaca kalbun, tapi kita malah merubah menjadi kolbun. Nah ini kan berbeda jauh dia hurufnya. Kalbun dan kolbun. Otomatis satu huruf berubah, maka maknanya pun akan jauh berbeda. Kalbun di sini artinya anjing, kalau kita bilang kolbun itu artinya adalah jiwa, hati. Nah, berbeda jauh kan? Ya, jangan sampai kita salah baca. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ahadza kalbun. Hadza kalbun. La ahadza kitun. Hadza kitun. Ya. Apakah ini seekor anjing? Tidak, ini adalah seekor kucing. Ya, sesuai gambarnya. Kemudian yang selanjutnya, hadza himarun. Hadza himarun. Ya. Ini adalah keledai. Ya, himar artinya keledai. Kita baca selanjutnya. Ahadza himarun. Hadza himarun. La, hadza hisanun. Hadza hiqanun. Ya, apakah ini seekor keledai? Tidak, ini adalah seekor kuda. Hison artinya kuda. Hifon. Ya, hison artinya kuda. Kita baca yang terakhir. Wa ma hadza. Wa ma hadza Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ya, apa ini dan apa ini? Ini adalah unta. Ya. Nah, di sini kita perhatikan kembali ya, bahasa Arab ini memang dia itu bahasa yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Perhatikan dari segi apa? Bahkan dari segi intonasi, panjang pendek itu mempengaruhi maknanya. Tadi kan saya contohkan perubahan pada huruf ya. Salah kita sebut untuk hurufnya. Kalbun kita baca kolbun, itu sudah salah, jauh beda maknanya. Sekarang pada intonasi suara, kalau kita ganti mat panjang pendeknya saja sudah akan berubah juga maknanya. Contoh di sini, jamalun, ini kan tidak ada panjangnya kan. Tapi kalau kita membaca jamalun, mimnya kita panjangkan, maka itu akan berubah maknanya. Jamalun di sini artinya unta, tapi kalau kita panjangkan mimnya jamalun, itu artinya adalah ketampanan. Nah, beda jauh kan? Nah, maka demikian bahasa Arab ini memang bahasa yang kita harus super perhatikan entah dalam intonasi suaranya, panjang pendeknya, harokat bacaannya, bahkan juga huruf-hurufnya harus diperhatikan betul. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang.
halaman berikutnya. Saya akan bacakan. Ma hadza Ma hadza. hadza dikun. Dikun. Ya, apa ini? Ini adalah ayam jantan. Sesuai gambarnya ya. Dikun itu artinya ayam jantan. Kita lanjutkan. Man hadza Man Man. hadza. hadza mudarrisun. Hadza. mudarrisun. Ya, mumtaz. Siapa ini? Ya, sesuai gambarnya ya. Ini adalah seorang guru. Mudarris itu artinya seorang guru. Laki-laki. Iya, guru laki-laki. Baik, kita lanjutkan sekarang yang terakhir. Ahadza qamisun? Hadza. La hadza mindilun. Mumtaz. Ya. Nah, apakah ini sebuah baju? Tidak, ini adalah ya kalau gambarnya apa di sini? Sapu tangan ya, serbet lap ya. Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang saya akan berikan waktu sekitar 3 menit ya, sampai menit 50. Coba dihafalkan kosakata yang baru tadi. Di sini kayak kalbun, kitun, himarun, hisonun, jamalun, dikun, mudarrisun, mindilun. Nah, coba itu dihafalkan. Coba dikuasai dulu ya. Intinya kosakata yang peserta atau hadirin rasakan kosakata yang baru. Kalau kalbun misalnya sudah biasa tahu, ya sudah berarti sudah tahu. Tapi kosakata yang baru coba dihafalkan kembali. Ya. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, silakan. Ya, kasih waktu 3 menit. Ya. Ya. Ya, silakan dihafalkan terlebih dahulu, dikuasai kosakatanya. Ya. Iya, baik. Sudah menit ke-50. Nah, sudah menit ke-50 ya. Nah, sekarang jika sudah selesai, kita akan coba. Nah, kita akan menjawab soal latihan di halaman penghujung dari pelajaran pertama ini.
Nah, sekarang saya akan acak ya. Sini latihannya. Iqra waktu, baca dan tulislah. Sempurnakan maksudnya apa namanya? Dari harokatnya. Nah, saya akan memilih satu orang di sini. Iya, satu orang. Coba Mas, akun atas nama Syahdan ya. Silakan Mas. Ya, akun atas nama Syahdan, silakan. Ya, nampaknya tidak menjawab, tidak ada respon. Kita ganti ke yang lain. Di sini akun atas nama Azizi, coba ya, silakan Mas. Nomor pertama. Hadza kolamun. Mumtaz. Coba diterjemahkan Mas, bisa diterjemahkan atau tidak? Ya, coba Mas. Mahzab. Ya. Apa ini? Ya. Ini adalah pena. Ya, puntas. Bagus sekali. Ya, kita ganti ke yang lain. Acak. Di sini akun bernama Robi Abu Hanifah. Silakan. Silakan Mas. Nomor 2. Ada kolamun. Enggak, yang nomor kedua Mas. Yang nomor 2. Nomor 2 hadza. Ada kolamun. Hadza Kalbun. Ada Iya. hadza kalbun. Mumtaz ya. Sudah sangat bagus sekali. Ya. Ya, hadza kalbun mumtaz. Kemudian yang selanjutnya akun atas nama Aditya. Ya, silakan Mas Aditya. Nomor ketiga. Ustaz. Man hadza? Hadza tabibun. Iya, coba diterjemahkan Mas. Siapakah ini? Ya, Ini adalah dokter. mumtaz. Bagus sekali. Kemudian akun atas nama Ahmad Zain. Silakan Mas. Ustaz. Ya, silakan nomor 4. Hada jamalun. Mumtaz. Apa maknanya Mas? Ini seekor onta. Mumtaz. Ini adalah seekor unta. Mumtaz. Kemudian selanjutnya di sini akun selanjutnya atas nama Satria Nur Fajri. Silakan Mas. Yang nomor 5 ya Ustaz. Ya, nomor 5 silakan. Hadza qitun. Iya, ahadza kalbun la hadza kitun. Ya, coba diterjemahkan Mas. Apakah ini seekor anjing? Ya. Tidak, seekor kucing. Mumtaz. Ini adalah seekor kucing. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya akun atas nama Al-Haikal. Silakan Mas. Ahadza dibun. Naam. Iya, coba diterjemahkan Mas. Apakah ini seekor ayam? Ya. Iya, baik. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Kita ganti sekarang akun selanjutnya. Ya, di sini atas nama Diwana Fikri. Silakan Mas. Mas Diwana Fikri, silakan. Oh, ini lagi bermasalah ya sinyalnya. Apa namanya mic-nya ya? Baik, kita ganti saja Mas Diwana Fikri. Akun atas nama yang merasa belum, silakan coba. Yang merasa belum jawab. Oh ya, silakan langsung saja ya. Ahadza hisanun? La,
Hada himarun. Mumtaz. Coba diterjemahkan, Mas. Apakah ini untuk seekor kuda? La. Ya, Hada. Ini adalah seekor keledai. mumtaz. Silakan yang lainnya. Yang belum menjawab, silakan langsung angkat tangan saja. Mas Elvis sudah ya, baik. Yang lain silakan. Yang merasa belum menjawab, silakan. Ustaz nomor 8 ya. Ya, Mas Mario atas nama Mario, silakan. Hadza mindilun. Ya, apa maknanya, Mas? Coba Ini diterjemahkan. adalah lap serbet. Iya, ya, lap serbet sapu tangan. Ya, Mumtaz. Yang lain silakan. Siapa yang mau menjawab, silakan. Langsung saja dibuka mic-nya. Ana Ustadz. Ya, silakan. Langsung saja dijawab, Mas. Nomor 9. Ahadza waladun. Naam. Apakah ini seorang anak laki-laki? Ya. Mumtaz. Yang nomor terakhir. Satu lagi, silakan. Langsung saya dijawab. Man hada Ya. tutun. Ya. Siapa ini adalah laki-laki dewasa. Iya, Mumtaz. Siapa ini? Ini adalah seorang laki-laki, Mumtaz. Ya, sudah sangat bagus sekali. Nah, baik, kita sudah berada di penghujung dari pertemuan kita ya. Alhamdulillah, pelajaran yang pertama sudah selesai tuntas kita pelajari dan sudah kita jelaskan. Di sini saya akan simpulkan ya materi yang sudah kita pelajari untuk pelajaran yang pertama ini. Jadi kalau kita lihat ya dari halaman yang pertama ya, darsul awal adalah penggunaan kata hadza. Ya, hadza ini adalah termasuk isim isyarah ataupun kata tunjuk benda yang dekat dan bentuknya muzakkar atau laki-laki. Ya, benda yang dekat dan untuk laki-laki atau muzakkar. Nah, kemudian di sini ada beberapa kosakata. Tadi alhamdulillah semuanya insya Allah sudah menguasai ya. Tadi sudah diberi waktu. Dan untuk yang masih belum dirasa belum menguasai, nanti ditambah lagi waktunya di luar jam ini ya. Kemudian juga penggunaan ma ya. Ma itu artinya apa. Kemudian juga penggunaan a. A itu artinya apakah. Jadi a sama ma itu berbeda. Kalau ma itu untuk menanyakan bendanya saja. Tapi kalau a itu biasanya ditunjukkan untuk dua pilihan. Iya atau tidak. Seperti itu. Kemudian ya kosakata yang baru juga tadi ada. Kemudian sudah kita kerjakan daripada latihan-latihan 1, 2. Kita jawab sesuai dengan kosakata yang sudah kita pahami dan kita hafalkan. Kemudian ada kosakata baru. Kemudian juga di sini penggunaan man ya. Man itu adalah untuk bertanya orang ya. Orang yang biasanya dia itu adalah hidup. Orang yang untuk makhluk hidup. Kalau ma itu adalah biasanya ditanyakan untuk benda yang mati. Ya, benda mati. Kalau man biasanya untuk benda yang hidup. Ya. Silakan. Ya, itu mungkin kesimpulannya lah. Pertama di sini yang kita kuasai kompetensi dasar yang kita kuasai adalah penggunaan ma isim isyarah hadza ya. Isim isyarah untuk kata dekat, ditunjuk dekat untuk benda muzakkar atau laki-laki. Ya, kemudian juga yang kompetensi yang perlu kita kuasai adalah kita menguasai beberapa kosakata yang tadi sudah disebutkan dan sudah kita jelaskan. Dan kemudian juga kita bisa membaca kompetensi yang selanjutnya bisa kita membaca huruf ataupun kosakata yang tidak ada baris ataupun dia itu gundul dari harokat, dhamma, fathah ataupun kasroh dan sebagainya. Itu adalah kompetensi dasar yang perlu kita kuasai pada pertemuan ini. Ya, baik karena jamnya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. PDF-nya ini di share. Baik, ini nanti ini
aja, ini nomor saya. Silakan nanti saya kirim aja melalui WhatsApp ya 085792639945. Nah, ini adalah nomor WA saya. Nanti yang mau PDF-nya silakan hubungi saja melalui WhatsApp saya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga pamitan undur diri. Ini sudah ada nomornya tadi. Sudah ya, saya kirim ya. Ini ya, saya ulangi 085792639945 ya. Ya, sudah benar sekali 085792639945 ya. Silakan di chat saya melalui WhatsApp, nanti saya kirim insyaallah. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatian daripada semuanya. Saya memohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan mungkin salah tadi. Terima kasih semuanya, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari menjadi manfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan sampai ketemu lagi ya, sama-sama. Ya. Ya. Ustaz. Ya, wa'alaikum.